untuk menangkal virus tertentu. Nah, berikut beberapa vaksin yang dibutuhkan oleh orang dewasa. Pertama, vaksin influenza. Influenza atau flu adalah penyakit yang paling umum menyerang pada saat musim penghujan. Influenza disebabkan oleh infeksi virus di saluran pernafasan. Menurut WHO, vaksin influenza menjadi salah satu cara pencegahan influenza paling efektif yang memiliki peran meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit ini. Pemberian vaksin dilakukan setahun sekali agar efektif dalam mencegah penularan influenza. Kedua, vaksin pneumonia. Pneumonia terjadi ketika kantung-kantung udara pada salah satu atau kedua paru-paru meradang. Salah satu cara efektif untuk mencegahnya yakni dengan cara pemberian vaksin pneumokokus. Ada dua cara vaksin pneumonia, yakni vaksin pneumokokus biasa dan vaksin pneumokokus PPSV23. Jika Anda berusia di atas 65 tahun, Anda membutuhkan kedua jenis vaksin pneumonia ini. Selanjutnya, vaksin hepatitis A dan hepatitis B. Orang dewasa, khususnya mereka yang bekerja pada sektor food and beverage, harus mendapatkan vaksin hepatitis A karena biasanya infeksi hepatitis A ditularkan melalui makanan yang terkontaminasi. Sedangkan vaksin hepatitis B digunakan untuk mencegah infeksi hati. Vaksin hepatitis A maupun hepatitis B sama-sama bekerja dengan merangsang sistem kekebalan tubuh agar menghasilkan antibodi yang dapat melawan virus. Selanjutnya, vaksin HPV atau vaksin yang bertujuan untuk mencegah kita terinfeksi virus human papillomavirus. Virus ini adalah penyebab utama penyakit kanker serviks pada wanita dan kutil kelamin baik pada wanita maupun pria. Vaksin HPV lebih aktif diberikan sebelum seseorang aktif secara seksual. Iya, kembali lagi pemirsa di Hidup Sehat, dan itulah tadi ada beberapa vaksin-vaksin yang memang sudah ditemukan bisa mencegah beberapa virus. Tapi memang untuk saat ini belum ada vaksinnya untuk COVID-19 ini pemirsa. Nah, kami ingin mengingatkan lagi ke pemirsa di rumah bahwa kami sudah membuka line interaktif yang ada di layar kaca Anda. Jadi Anda bisa langsung bertanya ke Prof. Dr. Hasbullah yang sudah ada di sini. Misalnya tetangga kalian terkena virus infeksi corona, apa yang harus kalian lakukan dan gimana caranya agar bisa tetap support, ya kan? Iya, ini kan pasti banyak banget yang panik ya. Benar sekali. Nah, Prof, ini ada fakta atau mitos sih Prof, ini dari masyarakat. Katanya jika tetangga ini positif terinfeksi virus corona, Prof, kita ini warga lain dilarang menjenguk. Nah iya tuh Prof, gimana Prof? Kan biasanya kalau kita kan udah kayak tradisi gitu ya Prof ya. Kalau ada saudara yang sakit, tetangga yang sakit, pasti kan aduh pengennya jenguk, masih semangat, kasih dukungan. Emang ini nggak boleh Prof? Ini fakta atau mitos sih Prof? Fakta. Fakta. Karena apa? Tadi saya sudah sampaikan, virus ini berpindah dari orang ke orang. Kalau kita menjenguk, ya persoalannya budaya Indonesia. Betul. Ya, ini lebih baik tidak menjenguk. Kenapa? Budaya Indonesia kalau menjenguk, kalau yang tuaan cium tangan, otomatis itu yang berbahaya. Ya, lebih baik toh ini cuman sebuah kebiasaan masa lalu dan ada penggantinya. Gimana kalau menjenguk lewat HP, ya, lewat telepon, lewat dari jauh saja. Berarti keluar di depan rumahnya, misalnya kita naik mobil lewatin rumahnya, terus Kalau itu nggak apa-apa, tapi menjenguk datang, ketemu, apalagi sambil merokok, begitu, bikin tak bahaya. Tapi Prof, kan tadi Prof bilang katanya yang penting jaga jarak. Kalau misalnya kita nggak terlalu dekat, 2 meter jaga jaraknya kan bukannya nggak apa-apa Prof? Betul itu, tetapi itu yang tadi saya bilang pertama kali. Budaya kita ini kan suka lupa. Iya. Iya ya. Kalau sudah dekat ya, langsung. Nah, itu aja lebih baik. Jauh-jauh aja lewat depan rumahnya, jadi situ masih isolasi ya kan. Kalau udah positif kan isolasi. Ya, dari kamar ya, bisa. Emangnya begitu kemudian menganggap dimuslimkan kan? Kan tetap
esensinya artinya kita peduli. Nah, tanyain bagaimana kita kirim makanan, kirim Oh, vitamin. iya. Bisa. Soalnya kan kalau misalnya ada salah satu nih Prof ya, keluarga di rumah kita, di rumah tetangga lah misalnya, di rumah tetangga itu ada yang positif. Ya. Pasti kan satu keluarga harus isolasi. Nah, itu kan yang bingung sama kita yang lainnya, aduh gimana ya mau nolong ini makannya gimana, terus begitu kasih minumnya gimana, tapi mau ngasih takut, gimana sih Prof itu caranya Prof ya? Ya kan bisa. Di rumahnya depan taruh meja, kita kirim, ya kan, dia belum ambil, masih di dalam, nanti kita sudah balik, dia baru ambil, ya. Jangan bawa pulang. Iya. Kalau kirim makanan, kalau dibungkus, yang menderita di dalam, ya bungkusnya dibuang dulu, ya. Cuci tangan dulu yang bersih. Begitu juga kita misalnya kasih makanan di wajan atau di piring, kita mau ambil lagi nih, Iya. kan kita kasih dia ambil, nanti besok diambil lagi ya gitu ya. Itu juga cuci tangan, cuci semua itu dengan sabun saja, 30 detik minimum, 1 menit lebih bagus sih, supaya kalau ada virus-virus yang nempel-nempel di situ sudah bisa kita bersihkan. Oh. Yang penting jaga jarak, kebersihan diri, kebersihan segala macam, bukan hanya diri, badannya, tetapi piring, gelas, apa yang pernah dipakai orang lain itu harus bersih. Karena di situ kemungkinan virus numpang, ya kan? Numpang. Kalau kita tidak cuci bersih, habis ngambil dari tetangga piring yang kemarin kita kasih, si pasiennya taruh lagi di meja, tangannya habis batuk, pegang di situ, kita ambil piring, terus mengambil makanan atau muka ke hidung, ke selaput lendir, kena masuk. Iya Prof. Nah ini Prof, ada lagi nih Prof, pertanyaan dari masyarakat nih. Misalnya ada tetangga nih, 1 orang aja yang terinfeksi dengan COVID-19, itu langsung tuh Prof, 1 kompleks disemprot-semprot dengan disinfektan. Nah itu apakah perlu Prof? Apakah Ya. tidak mengganggu psikologis yang sakit nih Prof? Jadi sepertinya dibebankan banget, seperti aib gitu loh. Ya, memang itu ada efek psikologisnya. Iya, Ya iya. sama itu perilaku kita dari dulu begitu. Kalau ada DBD 1 baru disemprot, padahal DBD-nya udah lewat. Sebetulnya sih tidak perlu sampai semuanya seperti itu. Semprot itu tiap hari rutin itu boleh, bagus ya, dengan disinfektan supaya lingkungan. Tapi yang disemprot jangan aspalnya, Iya. ya, daerah-daerah yang memungkinkan orang pegang, Betul. ya, orang tertular, kan itu yang terjadi. Kan orangnya nggak disemprot kan? Iya. Nah itu yang penting begitu. Tapi memang kalau begitu ada kasus tetangga langsung semprot semua, ya demonstratif namanya. Ya, Tidak perlu ya, Prof, ya. membuat si tetangga merasa aduh. Nah, Down ya? kalau mau juga ya minta izin, menjelaskan, jaga-jaga gitu supaya psikologis dari tetangga kita juga mesti dijaga. Betul. Ini artinya harus ada dukungan moral juga ya Prof ya, dari tetangga yang lainnya. Caranya salah satunya gimana Prof? Ini Jangan salah, ini karena virus ini telah menimbulkan kepanikan sejak awal, ya. Beban psikologisnya buat yang terkena tinggi. Oleh karena itu kita harus ringankan dia, jangan tambah beban psikologis. Apalagi terasa dikucilkan. Tapi juga kalau kita terkena, kita juga jangan terlalu sensi. Ya, kalau ada teman, ya saya mohon maaf deh, salaman ya, karena ya supaya jaga-jaga aja begitu. Kan enak, nggak apa-apa. Oke, baik Dok, terima kasih banyak nih Prof. Sama-sama. Tapi ini kita sekarang nih terakhir nih, kita minta tips-tips nih. Misalnya tetangga ada yang terinfeksi positif COVID-19, apa yang harus tetangga lakukan dan ketahui? Pastikan tetangga itu punya makanan cukup dan bergizi baik, proteinnya, vitaminnya, buah-buahan sampai 2 minggu paling sedikit. Oke. Oke. Pastikan itu. Pastikan itu.
Selain itu tentunya bantu dan juga social distancing tetap ya. Buat kita jaga social distancing itu buat kitanya menjaga, tapi buat tetangganya yakinkan dia bisa sembuh Oh, baik. dengan makanan yang cukup. Kalau kasusnya cukup berat, bantu dia bawa ke telepon pusat Bantuan, COVID oke. supaya bisa dijemput. Oke. Ya jangan bawa pakai mobil sendiri Iya. ke rumah sakit. Nanti kita kebagian. Iya, iya. Terus Ya. ini juga nggak boleh dikucilin ya, Prof ya. Tidak ada yang boleh dikucilin, tidak ada orang yang menginginkan sakit. Iya, karena kan kadang-kadang dengan stigma ini kan semua orang takut, jadinya sampai ada beberapa yang nggak berani ngaku ya, Prof ya, kalau ngerasain gejala-gejala itu. Ini gimana? Itu Prof? bahayanya kalau Iya. kita suka ngucilkan. Hanya orang Iya. takut ngaku, takut tes, takut periksa, dan ini membahayakan yang lain. Iya. Iya. Baik, Dan berarti perlu tidak perlu takut. Mm-mm. Oke. Sebagai tetangga tuh berarti sekarang udah tahu nih, Prof. Berarti kita nggak perlu takut lagi ya kalau ada tetangga lain, selama kita tahu nih caranya gimana supaya nggak tertular. Jangan berkontak langsung ya, Prof ya. Ya. Kan bisa juga melalui media-media sosial kayak gitu. Nah sekarang udah ngerti banget. Makasih banyak. Prof. Alhamdulillah, Makasih, mari kita Prof. mulai praktekin. Selamat Hari Kartini buat Iya, terima kasih, Iya, Prof. terima kasih, Ya. Prof. Dan kita sebentar lagi nih pemirsa akan membahas soal puasa karena sebentar lagi kan udah mau puasa nih. Iya. Dan pasti masyarakat juga bingung loh, ini Iya. apakah puasa bagus kah? Karena kan ada pandemi corona, ada yang berpendapat iya puasa ini kan bagus untuk kesehatan, jadi baik. Ada juga yang bilang jangan takut gitu, Iya. takut lebih rentan imunitasnya menurun gitu. Iya, karena kan kita nggak makan nggak minum seharian. Aduh, kira-kira Betul. ini bakalan malah imunitasnya turun apa malah bagus ya? Kan pasti Iya, bertanya-tanya betul semuanya. banget. Nanti kita akan jawab sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Hidup Hidup Sehat. Sehat.